Wahida SPDI. Saya adalah guru di SMA Negeri 9 Konawe Selatan, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan di LPTK UIN Dato Karama Palu. Berikut saya akan menyampaikan praktek mengajar uji kinerja PPG tanggal 12 Januari tahun 2023. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan kesehatan yang diberikan kepada kita untuk bisa hadir di tempat yang berbahagia ini untuk mengikuti proses belajar mengajar. Dan tidak lupa juga kita aturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca salawat dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ulang lagi supaya suaranya semangat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, supaya proses pembelajaran kita pada kesempatan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat ya? Ada yang sakit? Mana ini absen kelas berapa ini? Ya, 1, enggak itu mah. Banyak tidak hadir? Berapa orang yang tidak hadir? Banyak tidak hadir? Enggak, silakan dulu Bapak Ibu. Ada yang punya Bapak Ibu? Silakan dulu Bapak Ibu. Yang terlalu kaku ya, santai saja. Ini aksen yang dikasih ke ibu ini aksen apa? Yang satu. Ini lah. Yang dua berarti tidak ada. Yang satu yang tidak datang siapa? Ini ada. Sudah ini kayaknya di. Siapa lagi? 5 sudah terakhir? Iya. Siapa lagi? 5 sudah berapa? Siapa lagi? 3 saja? Berarti ada semua hari ini? Ada orang juga? Atau udah sering datang? Apa ya? Ya baik. Saya harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita pada hari ini adalah Al-Quran dan hadis sebagai buku. Nah, saya pikir kalian sudah tahu itu apa itu Al-Quran, apa itu hadis. Sudah sering mendengar Al-Quran? Sudah sering ya? Apa itu Al-Quran? Kita sudah pelajari toh kemarin?
besarnya, sudah tahu itu Al-Quran itu apa toh? Bisa dibaca toh? Hadis itu apa? Nah, cuman pada kali ini kita akan menjelaskan secara lebih mendetail lagi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita setelah mempelajari materi ini adalah yang pertama adalah meyakini Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Jadi itu tujuannya, ya kita belajar. Yang kedua adalah menunjukkan perilaku ikhlas dan taat beribadah sebagai implementasi pemahaman terhadap kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Yang ketiga, menganalisis kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Kemudian yang keempat, jadi ada 4 ya tujuan materi kita pada hari ini adalah mendeskripsikan macam-macam sumber hukum Islam. Jadi sumber hukum Islam itu di sini kalau judulnya ada 2 ya, 1, 2, tapi ada lagi 1 namanya ijtihad. Kalau biasanya kalau kita orang nulis ide ya, ijtihad. Ya, bisa dibuka bukunya ya. Nah, untuk supaya pertemuan kali ini ibu tidak banyak berbicara, jadi kalian nanti yang akan lebih banyak ya berpartisipasi dalam proses pembelajaran kali ini. Nanti akan ada masalah yang akan diberikan, nanti kalian yang akan pecahkan ya. Kemudian hasil pemecahan masalah tersebut kalian nanti akan presentasikan ya. Entah itu ketua kelompoknya atau masing-masing akan memaparkan hasil dari diskusinya di depan ya. Seperti itu. Jadi ibu minta kalian ini ya aktif, bisa dilihat bukunya sudah dibuka halaman berapa. Nah, biar fokus dulu, coba kita expliking. Sebutkan kelapa diparut. Kelapa diparut. Kepala digaruk. Jadi ada 2 kalimat ya. Coba ulang. Kelapa. Jadi coba fokus. Kelapa diparut. Kepala digaruk. Jadi ada 2 kali kalimat. Kalimat pertama kelapa diparut. Kepala digaruk. Coba fokus ya. Nanti ibu akan tanya. Yang tidak bisa yang membolak-balikan maka suruh baca surah pendek ya. Nah, yang dihafal. Pas baca surah pendek langsung tegan. Oke. Ada mana ada? Mana ada? Nah, coba dulu yang ini. Jangan dikeluar ya, kita tidak dulu. Memecah konsentrasi mungkin masih yang di luar. Nah, siapa tahu di badannya di sini penuh dengan pikiran-pikiran di luar. Coba fokuskan ke dalam kelas ya, supaya bisa kita ini. Coba.
kamu giliran sebentar ya. Yang kedua, coba surah apa yang kamu hafal? Oke, cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu harus hafal surah apa? Coba ini yang Asra. Asrul. Apa surah apa yang hafal? Berarti ada An-Nasr, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Nah, coba. Kira-kira bagaimana? Sudah bisa fokus? Ya. Jadi nanti kalau bisa kita cari nanti lagi semacam exciting yang berbeda-beda ya, supaya yang pikirannya masih di luar bisa fokus dulu di sini. Oke? Kita langsung ya ke materi inti. Silakan dibagi kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Jadi nanti tolong diperbaiki ininya. Kita bagi kelompok. Ibu akan berikan satu kasus. Ya. Kasus apa? Ya, silakan dicatat dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, tulis. Oh, ada nggak buku? Sudah ada buku paketnya toh? Lihat di halaman 49. Lihat itu ada kelas 2. Aktivitasnya apa? Mbak, cari dan diskusikanlah hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran atau hadis. Sebutkan hukum-hukum tersebut. Apakah hukum-hukum tersebut bertentangan dengan hukum yang selama ini berlaku dalam kehidupan kita? Jika ya, bagaimana solusi agar kita terhindar dari golongan orang-orang kafir yang disebutkan ayat yang di atas? Dicari dan diskusikanlah hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Nah, silakan dikerjakan kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, langsung dicari jawabannya. Ya, langsung. Berhadapan. Silakan didiskusikan ya.
Apa yang dicari? Ya. Kalau ada yang terkenal, kita belajar sesuai yang ada. Tulis siapa yang tulis ya? Jangan baca. Pertanyaannya baru ya. Pecahkan masalah bersama-sama dengan temanmu. Di sini bagaimana kalian bisa bekerja sama ya? Jangan hanya satu orang yang tuliskan jawabannya. Bagi-bagi ya, ada yang menulis, nanti ada yang presentasikan di depan ya. Bagaimana ya, waktunya 10 menit ya. Jangan terlalu lama, karena belum presentasi lagi. Kamu tahu sudah ada bukunya, carilah yang apa? Masing-masing dijawab di bukunya ya. Jadi kalau sudah sepakat jawabannya itu kalian tulis. Jangan orang yang semua. Semua kayak gimana nih? Jadi hasil diskusinya masing-masing dicatat di bukunya masing-masing. Tulis ada di buku masing-masing ya. Hasil diskusinya jangan hanya satu orang menulis, yang lainnya hanya menonton. Diskusi apa jawabannya? Bersepakat? Sepakat ya? Yang kelompok lain begitu. Hasil diskusinya semua dicatat di masing-masing. Ini coba kalian pecahkan masalah yang sudah tadi. Catat masing-masing bukunya ya. Ya dan tidak. Kalau ya ada apa alasannya, kalau tidak apa alasannya. Jadi masing-masing harus itu ada perwakilan presentasi di depan.
Al-Quran terbagi menjadi tiga, yaitu A. Hukum akidah atau keimanan, B. Hukum syariah atau ibadah, C. Hukum akhlak atau budi pekerti. Hukum hadis juga terbagi menjadi tiga, yaitu A. Hukum hadis mutawatir, B. Hadis mansur, C. Hadis ahad. Apakah hukum-hukum tersebut bertentangan dengan hukum yang selama ini berlaku di dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya tidak. Alasannya karena orang-orang yang beriman akan menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum dalam memutuskan suatu perkara, sehingga siapapun yang tidak menjadikannya sebagai sumber hukum untuk memutuskan perkara, maka manusia dianggap tidak beriman. Nomor 3, solusi agar terhindar dari golongan orang-orang kafir, yaitu mengikuti semua ajaran-ajaran atau hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran atau hadis. Oke, tepuk tangan dulu. Kelompok 1. Oke, jawabannya bagus ya. Itulah hasil dari diskusi mereka kelompok 1. Nah, ini lakukan semua. Untuk kelompok selanjutnya, sebelum untuk memberikan hasil presentasinya, sebaiknya memperkenalkan diri dulu ya. Sebagai presentasi kelompok ini juga diperkenalkan, kemudian dibaca soalnya semua supaya teman-teman yang lain memahami. Baca soalnya kemudian baru kamu jawab. Sampai beres ya. Begitu juga kelompok ya, lain kelompok 3 ya. 4. Oke, silakan. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asatri Setiawan. Saya sebagai presentasi dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami terhadap hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran atau hadis dan hukum-hukum. Apakah hukum-hukum tersebut bertentangan dengan hukum yang selama ini berlaku di dalam kehidupan kita? Jika ya, bagaimana solusi agar kita terhindar dari golongan orang-orang kafir sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas? Pertama, hukum akidah atau keimanan, yaitu hukum yang mengatur keyakinan seseorang yang tertanam kuat di dalam hati. Kedua, hukum syariah atau ibadah. Hukum ini mengatur tata cara ibadah baik yang berhubungan langsung dengan Al-Khaliq pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hukum akhlak atau budi pekerti. Hukum akhlak atau budi pekerti menuntun bagaimana seharusnya manusia berakhlak atau berperilaku, baik berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada sesama manusia, dan akhlak terhadap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Apakah hukum-hukum tersebut bertentangan dengan hukum yang selama ini di dalam kehidupan kita? Menurut kami tidak, karena di dalam Al-Quran semua hukum-hukum yang ada dimaksudkan untuk kemaslahatan dan kepentingan hidup manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta manusia dan alam semesta maha mengetahui terhadap apa yang diperlukan agar manusia hidup damai, aman, dan sentosa. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi presentasi dari kelompok 2. Selanjutnya kita beralih kepada kelompok 3. Siapa yang membuat perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Silakan ya. Kelompok 3 silakan berdiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kandungan hukum dalam Al-Quran atau hadis. Para ulama menentukan hukum yang terdapat dalam Al-Quran ke dalam 3 bagian, yaitu seperti berikut: A. Akidah atau keimanan, B. Syariah atau ibadah, C. Akhlak atau budi pekerti. Apakah hukum-hukum tersebut bertentangan dengan hukum-hukum yang selama ini berlaku di dalam kehidupan kita? Jawabannya tidak.
kami, hukum-hukum tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang sekarang berlaku, karena hukum-hukum tersebut sesuai dengan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Selain itu, hukum-hukum tersebut bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu tadi kelompok 3 ya, sepertinya kurang ini ya, kurang bersemangat memberikan presentasi. Ada berapa ini yang kelompok 3? Ada berapa orang? Ya, sepertinya ada masalah internal. Dari tadi saya lihat kerjanya saling suruh menyuruh. Ya, tidak ada yang mau malas berbuat. Oke, selanjutnya kita tinggalkan kelompok 3, kita beralih kepada kelompok 4. Oke, silakan. Tawa Asrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum yang terdapat dalam Al-Quran dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut: A. Akidah atau keimanan, B. Syariah atau ibadah, C. Akhlak atau budi pekerti. Apakah hukum-hukum tersebut bertentangan dengan hukum selama ini? Menurut kami tidak, karena sudah tercantum dalam Al-Quran. Solusi agar kita terhindar dari golongan orang-orang kafir adalah selalu beristighfar, mengajar sholat, Mengerjakan sholat ya. mengerjakan sholat, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan puasa, zakat, dan haji bagi orang yang mampu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh aplaus dulu untuk kelompok ibu sendiri ya. Ya, jadi itulah tadi presentasi dari beberapa kelompok terkait materi tentang Al-Quran. Ya, apa isi dari Al-Quran? Kandungan yang pertama tentang apa? Ya, akidah. Akidah di dalamnya memuat tentang apa? Apa itu akidah? Ya, jadi kalau akidah itu mengajarkan tentang tauhid, itu keyakinan kita kepada Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang pantas disembah selain dari Allah. Selanjutnya, kandungannya apa lagi yang selanjutnya? Ya, syariah atau ibadah. Apa di dalamnya? Memuat tentang apa di dalamnya? Ya, di dalamnya itu memuat tentang tata cara beribadah, dijelaskan secara umum. Nanti di dalam hadis baru dijelaskan secara khusus. Misalnya tata cara sholat dan sebagainya kan tidak ada dalam Al-Quran kan? Itu dijelaskan. Jadi bersumber hukum Al-Quran dan hadis serta ijtihad itu saling berkaitan, saling mengisi. Kemudian apa lagi selain syariah? Ya, hukum apa lagi? Setelah apa tentang tauhid, akidah, tentang syariah, tentang cara sholat, tentang bagaimana berpuasa, tentang bagaimana berhaji, apa lagi? Ya, membahas tentang apa di dalamnya itu akhlak? Jadi akhlak itu semacam budi atau perilaku kita. Bagaimana kita berperilaku kepada Allah, bagaimana kita berperilaku kepada manusia, bagaimana kita berperilaku kepada siapa? Kepada sesama, kepada binatang, kepada tumbuhan, ya kan? Begitu. Membahas tentang itu. Selanjutnya apa lagi yang dibahas? Kandungan apa lagi di dalam Al-Quran itu? Ada tentang muamalah. Ya. Apa tentang muamalah? Dibahas tentang apa di situ? Ya. Jadi di dalam muamalah itu mengatur tentang jual beli. Ada juga yang namanya
muamalah, kan? Ya, apalagi? Ya, itu ada tentang perdata pidana. Ya, tentang warisan. Banyak orang yang berbunuh gara-gara warisan, Pak. Makanya di situ di dalam Al-Quran dijelaskan, di dalam hadis juga dijelaskan. Kemudian yang tidak ada dalam hadis dijelaskan melalui masukin aja. Ya. Gimana? Apa lagi? Masih ada pertanyaan yang lain? Ya, tentang politik. Ya. Di dalam juga Al-Quran, di dalam hadis, di dalam jihad dijelaskan bagaimana berpolitik yang baik. Ya, ada yang membenci politik di sini? Ya. Padahal dalam politik itu dalam kehidupan sehari-hari kita lakukan, Pak. Dalam pemilihan ketua kelas itu sudah salah satu contoh dari bentuk politik di dalam kelas. Politik itu tidak harus nanti itu pemilu misalnya, tidak. Kalian memilih ketua kelas itu sudah masuk kategori politik. Ya. Bisa dipahami ya materi kita kali ini. Jadi untuk pertemuan selanjutnya nanti akan ada lanjutannya. Nanti Ibu akan berikan nanti lembaran kerja peserta didik supaya kalian nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan nanti yang akan diberikan terkait materi Al-Quran dan hadis serta ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Ya, itulah tadi anak-anakku sekalian materi yang kita pada kesempatan hari ini. Jadi Ibu minta tolong ya banyak membaca, banyak membuka literasi, terutama ini yang kelompok 3 ya, kalau bisa jangan saling coba fokus pada diri sendiri, jangan fokus sama teman-temanmu, jangan baku suruh, biar mau membaca baku suruh. Kenapa ini 5 orang ini? Ya, ada masalah apa? Tampil saja. Mau membaca baku suruh, mau menulis juga baku suruh. Ya, semoga nanti pertemuan selanjutnya tidak seperti itu ya. Ya, saling inilah. Jadi demikian, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah buat kita semua dan memberikan manfaat. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.